Bab 145, Sepeda. Di malam hari, ketika Ren Xiaosu membawa Yan Liuyuan dan Wang Dalong kembali ke toko, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Mengapa ada begitu banyak orang di toko? Setelah mereka mengambil alih jalannya toko, mereka telah memberitahu banyak orang yang datang menemui dokter bahwa toko itu tidak akan melakukan konsultasi lagi di masa depan. Dengan demikian, popularitas toko mereda dengan sangat cepat. Selama beberapa hari terakhir, dia dan Wang Tua masih belum memutuskan apa yang harus dilakukan dengan toko. Ketika Ren Xiaosu berjalan, dia melihat orang-orang berkerumun di sekitar Wang Fugui. Wang Fugui sedang menjelaskan sesuatu kepada mereka. "Bos, kau akhirnya kembali." Mata Wang Fugui berkilau ketika dia melihat Ren Xiaosu. Mengapa ada begitu banyak orang di sini?" tanya Ren Xiaosu. Wang Fugui menarik Ren Xiaosu ke samping dan berbisik, "Bukankah kita menjual 1 dosis obat hitam sehari sebelum kemarin? Akibatnya, orang sudah mulai menemukan jalan mereka di sini." Petik 2. Itu bisa terjadi. Ren Xiaosu agak bingung. Pria selalu secara terbuka berbagi hal-hal seperti itu saat makan. Wang Fugui tersenyum dan berkata, "Kalian semua pria muda memiliki es yang begitu tinggi. Kamu tidak mengerti rasa sakit pria parubaya dan lebih tua. Mereka semua berada di kapal yang sama. Selain itu, obat hitam kami tidak memiliki efek samping setelah meminumnya. Itu membuatnya jauh lebih baik daripada obat-obatan lain di luar sana." Petik 2. Tapi kita masih belum bisa menjual terlalu banyak. Ren Xiaosu menolak gagasan itu dan berkata, "Beritahu mereka bahwa hanya 1 dosis yang akan dijual per minggu. Kami tidak bisa menjual lebih dari itu." Petik 2. Melihat bahwa peluang bisnis yang hebat tidak dapat diselesaikan, Wang Fugui kesal. Jika Ren Xiaosu bisa memberinya lebih banyak obat hitam, dia akan menjamin toko mereka akan menjadi toko produk perawatan kesehatan terbesar di Benteng. Konsep macam apa itu untuk memonopoli industri produk kesehatan di Benteng? Tapi karena Ren Xiaosu mengatakan tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Wang Fugui menjelaskan kepada pelanggan bahwa jika mereka ingin membeli obat hitam, mereka harus menunggu sampai minggu depan. Tiba-tiba, seorang pelanggan berkata, "Saya akan membayar 800 yuan untuk memesan obat minggu depan. Simpan untukku sampai kamu siap." Petik 2. Mata Wang Fugui berbinar. Mereka bahkan bisa melakukan itu. Bahkan sebagai pengusaha yang lihai, Wang Fugui tidak menyadari akan ada permintaan yang kuat untuk obat hitam dari para pria parubaya di Benteng. Ketika yang lain mendengar seseorang menawarkan 200 yuan tambahan untuk melakukan reservasi, minat mereka segera surut. Meskipun mereka ingin membelinya, mereka tidak ingin menjadi pengisap hanya untuk mendapatkannya. Jadi setelah orang yang memesan membayar deposit, yang lain dengan cepat bubar. Lalu dari dekat, Yan Liuyuan berkata, "Kita tidak bisa menggunakan botol porselen sederhana seperti itu lagi. Kita harus memegang obat hitam di wadah terbaik sehingga itu akan membuat hype. Semakin gelap obat hitam ini, semakin baik." Petik 2. Liu Yuan sangat cerdas. Wang Fugui berkata dengan gembira, "Kita mungkin tidak perlu menjual apapun di masa depan. 1 dosis obat hitam per orang akan cukup untuk membuat kita kaya." Wang Fugui tampaknya merasakan peluang bisnis yang hebat. "Oke." Ren Xiaosu mengangguk. "Lakukan apa yang kamu anggap cocok. Saya tidak tahu apa-apa tentang melakukan bisnis. Ngomong-ngomong, di mana Chen Wudi?" Petik 2. "Dia pergi begitu kalian pergi ke sekolah." Wang Fugui berkata, "Aku tidak tahu kemana dia pergi. Tapi aku tidak bisa menemukannya. Tapi jangan khawatir. Dia pasti akan kembali saat jam makan. Dia sangat tepat waktu." Petik 2. Ren Xiaosu tertegun. Dia hanya ingat kapan waktunya makan. Wang Fugui ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Bukan itu. Dia tidak kembali karena dia ingin makan." Petik 2. Ren Xiaosu bingung. "Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa dia pasti akan kembali ketika saatnya makan? Jika tidak makan, mengapa lagi dia kembali?" Petik 2. Sesaat kemudian, Chen Wudi masuk dari luar dengan tangan penuh. Wang Fugui menatap sosok Chen Wudi dengan linglung dan berkata, "Untuk membawakan kami makanan." Dia mendengar Chen Wudi berteriak di bagian atas suaranya, "Tuan, saya kembali dari sedekah memohon." Ren Xiaosu terdiam.
Ren Xiaosu melihat seikat besar makanan di tangannya yang termasuk roti, burrito Cina, dan bahkan sekantong kecil acar. Ada berbagai macam makanan, tapi apa yang Ren Xiaosu tidak tahu adalah seberapa dalam terbenamnya karakter Chen Wudi ke dalam karakternya. Ketika Chen Wudi mendorong semua makanan ke dalam pelukan Ren Xiaosu tercengang. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak makanan? Ren Xiaosu khawatir bahwa Chen Wudi akan mengkonsumsi terlalu banyak makanan mereka. Tapi melirik, dia menyadari betapa mandirinya Chen Wudi. Saya mendapatkannya ketika saya pergi meminta sedekah. Chen Wudi tertawa kecil. Orang-orang hanya memberi makanan padamu ketika kamu memintanya. Apakah mereka semurah itu? Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak memberikannya kepada saya untuk apa-apa. Saya mengatakan bahwa saya akan membantu mereka menundukkan kejahatan, kata Chen Wudi. Ren Xiaosu terkejut. Apakah kamu menunjukkan kekuatanmu? Tidak, Tuan. Bukankah Anda memerintahkan saya untuk tidak melakukannya? Chen Wudi menjelaskan. Akhirnya, Ren Xiaosu menghela nafas lega. Dia benar-benar khawatir Chen Wudi akan ditargetkan oleh organisasi lain. Lalu bagaimana kamu bisa mendapatkan makanan dari mereka? Chen Wudi berpikir sebentar. Aku mengambilnya dengan paksa. Ren Xiaosu terdiam. Tunggu sebentar. Sepertinya gagasan mengemis sedekah ini juga diajarkan kepadanya oleh Chen Wudi. Pada saat itu, Ren Xiaosu meminta Chen Wudi untuk mencari para pengungsi untuk meminta sedekah dari saat mereka melarikan diri di sini. Jadi definisi Chen Wudi tentang meminta sedekah adalah apa yang telah diajarkan Ren Xiaosu kepadanya saat itu. Pada saat ini, Ren Xiaosu sedikit khawatir petugas polisi dari Divisi Ketertiban Umum Benteng akan bergegas masuk dan membawa Chen Wudi pergi. Karena dia tidak sepenuhnya yakin bagaimana Chen Wudi memohon sedekah, dia tidak tahu apakah upayanya akan merupakan perampokan atau tidak. Ren Xiaosu berkata dengan sungguh-sungguh, sebaiknya kamu tidak keluar untuk saat ini. Kenapa? Tanya Chen Wudi. Pertama, kita belum kehabisan makanan. Ren Xiaosu berkata. Kedua, lebih baik kau tetap bersikap rendah hati untuk saat ini. Tuan, saya tidak bisa. Terlalu membosankan di rumah. Pixie dan yang lainnya memiliki semua hal untuk membuat mereka sibuk. Tetapi hanya saya yang tidak memiliki apa-apa untuk dilakukan, kata Chen Wudi dengan sedih. Ren Xiaosu terjebak dalam dilema. Lalu jika kamu pergi keluar, kamu tidak harus berkeliling untuk meminta sedekah lagi. Apakah kamu mengerti? Oke, janji Chen Wudi. Dia bisa mengabaikan kata-kata orang lain tetapi tidak dengan kata-kata tuannya. Setelah pengingat yang Xiao Jin, Ren Xiaosu menjadi semakin khawatir organisasi lain akan menargetkan Chen Wudi, terutama oleh Pyro Company yang misterius itu. Tidak akan terlalu buruk jika itu hanya organisasi lain, tetapi perusahaan Pyro tampaknya secara khusus menargetkan makhluk gaib. Tapi untungnya, tempat ini bukan wilayah perusahaan Pyro. Pada saat ini, Xiao Yu berjalan dari luar. Dia melambai pada Ren Xiaosu untuk datang. Berkata, Xiaosu, lihatlah hadiah yang Kaksis beli untukmu. Ketika Ren Xiaosu melihatnya, dia tertegun. Tidak ada yang tahu dari mana Xiao Yu membeli sepeda. Tetapi karena dia tidak tahu bagaimana mengendarainya, dia harus mendorongnya kembali ke sini dengan semua usahanya. Kakak Xiao Yu, mengapa Anda membeli benda ini? Tidak mungkin murah, kan? Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa, Big Sis masih memiliki tabungannya sendiri. Dengan ini, akan lebih mudah bagi Anda untuk pergi ke sekolah di masa depan, kata Xiao Yu dengan gembira. Seolah-olah dia sendiri telah menerima hadiah. Saat dia mendorong sepeda keluar ke halaman belakang, Yan Liuyuan menghampirinya. Bagaimana kamu mengendarai benda ini? Tidakkah sulit menyeimbangkan hanya dengan 2 roda? Petik 2. Ren Xiaosu bertanya. Apakah ada yang tahu bagaimana mengendarai ini? Saat sekelompok orang berkumpul di sekitar sepeda, Wang Fugui dan Xiao Yu keduanya menggelengkan kepala. Ren Xiaosu mencoba mengendarainya beberapa kali tetapi ternyata ia tidak dapat memahami konsep itu. Dia berpikir bahwa mungkin dia harus meminta saran kepada Jiang Wu atau Yang Xiao Jin besok. Bab 146. Membantu teman sekelas. Keesokan harinya, Ren Xiaosu menemukan bahwa suasana di kelas agak aneh saat dia berjalan masuk.
Para siswa yang sedang dalam percakapan intens terdiam. Ren Xiaosu berjalan ke kursinya sendiri. Tampaknya tidak terpengaruh. Dan mengubur kepalanya dalam sebuah buku. Dia berpikir bahwa jika dia tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas, dia harus mulai belajar dari awal. Oleh karena itu, Ren Xiaosu meminta Wang Fugui untuk membeli beberapa buku teks kelas 10 dan 11 untuknya kemarin sehingga ia dapat mulai belajar mandiri hari ini. Sementara dia belajar sendiri, Ren Xiaosu punya firasat bahwa teman-teman sekelasnya sepertinya tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Namun, mereka semua diam-diam memilih untuk menyimpannya darinya. Dan apapun yang akan terjadi pasti tidak akan menguntungkan Ren Xiaosu. Ada 4 periode yang dijadwalkan pada sore hari. 1 untuk Cina, 1 untuk geografi, 1 untuk matematika, dan 1 untuk fisika. Kelas bahasa Cina masih dapat dikelola. Tetapi Ren Xiaosu masih belum dapat memahami apapun yang diajarkan dalam matematika dan fisika. Sementara itu, Ren Xiaosu merasa kelas geografi agak aneh. Dia terkejut menemukan bahwa apa yang diajarkan dalam pelajaran sama sekali berbeda dari apa yang dia ketahui. Selain itu, seluruh subjek tampak sangat longgar diikat bersama. Bahkan tidak ada peta lengkap untuk ditemukan dalam buku teks geografi. Dan topik hanya menyentuh pada hal-hal yang ditemukan di sekitar Stronghold 109, serta beberapa pengetahuan tentang geografi ekonomi 1. Ren Xiaosu menduga bahwa beberapa informasi global di benteng ini mungkin telah hilang. Sama seperti bagaimana konsorsium Li tidak akan pernah berbagi peta topografi mereka dengan konsorsium Qing, konsorsium lain akan menjaga rahasia satu sama lain. Ren Xiaosu berbeda dari kebanyakan siswa. Seorang siswa normal hanya akan berusaha untuk mempelajari pengetahuan apapun yang disajikan dalam buku teks. Tetapi ketika Ren Xiaosu membacanya, dia akan mempertimbangkan geopolitik yang mempengaruhi konsorsium yang berbeda. Tiba-tiba, Ren Xiaosu memiliki kesadaran. Dia tahu dia tidak bisa lagi melihat masalah dari sudut pandang siswa normal. Ren Xiaosu secara tidak sengaja menoleh pada saat ini dan melihat Cao Yuki tampak pucat. Seolah-olah dia menahan rasa sakit sambil memegangi perutnya dengan tangan kiri. Pada saat ini, istana yang ditunggu-tunggu akhirnya berbicara lagi. Kues, bantu teman sekelas. Ren Xiaosu mulai menemukan suara dari istana sangat menawan. Bagaimanapun, istana selalu memberinya hadiah besar kapanpun ia berbicara. Ren Xiaosu merenungkannya sejenak sebelum bertanya pada Cao Yuki, apakah kamu sakit perut? Cao Yuki menatapnya tetapi tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah itu tabu untuk berbicara dengannya. Sementara itu, Ren Xiaosu memperhatikan sepenuhnya kemungkinan reaksi dari istana dalam benaknya. Selama pencarian belum selesai, dia tidak akan menyerah bertanya, teman sekelasku, apakah itu karena kamu tidak punya kertas toilet? Saya punya beberapa di sini, kata Ren Xiaosu. Dia berpikir bahwa Cao Yuki sakit perut. Cao Yuki tidak bisa membantu tetapi memutar matanya ke arahnya. Itu bukan perut yang kesal. Oh, ini di luar pemahaman Ren Xiaosu. Lalu ada apa? Apakah kamu sakit? Mengapa saya tidak mengirim Anda ke rumah sakit? Petik 2. Berhenti bertanya. Cao Yuki berkata dengan tidak sabar. Apa yang aku miliki tidak dapat disembuhkan. Tak tersembuhkan. Ren Xiaosu tertegun. Apakah ini serius? Jujur. Cao Yuki mulai menyesal karena begitu memusuhi Ren Xiaosu. Dia menunjukkan begitu banyak kekhawatiran padanya. Namun dia menjawab dengan kasar padanya. Seperti kata pepatah, jangan gigit tangan yang memberi makan Anda. Mereka mengucilkan Ren Xiaosu karena status pengungsinya terutama karena beberapa ide ini telah ditanamkan oleh orang tua mereka atau hanya karena takut. Namun, tepat saat Cao Yuki berpikir untuk melunakkan nadanya, dia tiba-tiba melihat Ren Xiaosu bangkit untuk berjalan ke podium. Perlahan-lahan itu tenang di kelas saat semua orang memandang Ren Xiaosu. Mereka semua menunggu untuk melihat apa yang dia lakukan. Ren Xiaosu pergi ke podium dan berkata kepada teman-teman sekelasnya dengan wajah penuh kesedihan. Semua orang, teman sekelas kita Cao Yuki telah didiagnosis menderita penyakit terminal. Saya berharap bahwa karena kita semua adalah teman sekelas, kita dapat menawarkan dukungan kepadanya dengan menyumbangkan sejumlah uang. Petik 2. Cao Yuki bingung. Para siswa di kelas bingung.
Semua mata siswa mendarat di Cao Yuki saat dia hampir jatuh di tempat. Penyakit terminal apa yang kamu bicarakan? Ini hanya kunjungan Bibi Flo. Apakah kamu tidak memiliki akal sehat? Petik 1. Tentu saja. Dia tidak yakin apakah Ren Xiaosu benar-benar tidak tahu. Atau apakah dia sengaja melakukan ini. Pada saat ini, suara di istana pikiran Ren Xiaosu berkata, "Quest selesai. Gulir duplikasi keterampilan skill sempurna." Petik 2. Mata Ren Xiaosu berbinar. Itu selesai begitu saja. Dan hadiahnya bahkan adalah gulir duplikasi keterampilan sempurna. Dia benar-benar melakukan pembunuhan kali ini. Dia bisa meniru keterampilan dari begitu banyak orang di benteng ini. Sebagai contoh, Yang Xiaojin dan Luo Xinyu. Keduanya adalah makhluk supernatural dengan kekuatan super. Tidak peduli kekuatan siapa yang dia pelajari. Itu akan sangat berharga. Tapi Ren Xiaosu tidak benar-benar ingin menggunakan scroll duplikasi keterampilan sempurna ini pada Yang Xiaojin. Di satu sisi, dia jauh lebih tertarik pada kekuatan Luo Xinyu untuk melakukan perjalanan melalui bayangan. Dengan itu, dia bisa dengan mudah mengambil Yan Liuyuan dan yang lainnya dengan bebas melalui tembok tinggi benteng. Dengan cara itu, ia akan memiliki kebebasan untuk masuk atau keluar dari benteng. Ini akan sama dengan dia mendapatkan inisiatif untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Selain itu, akan sangat kuat untuk memiliki kekuatan yang memungkinkannya untuk menempuh jarak hanya dalam satu langkah saat bertarung. Ini akan membuat musuh tidak siap dan tidak berdaya. Juga, Ren Xiaosu tidak ingin menggunakan scroll duplikasi keterampilan sempurna ini pada Yang Xiaojin karena dia tahu dia memiliki banyak keterampilan di atas tingkat master. Yang banyak di antaranya bahkan keterampilan tidak masuk akal. Jika dia secara acak menyalin skill lain seperti nursery rhyme singing, Ren Xiaosu tidak punya tempat untuk menangis. Dia telah menemukan waktu sebelumnya ketika mempelajari kekuatan Su Xianchu bahwa jika pihak lain tidak memiliki tingkat master dan di atas mereka, skill duplication scroll secara otomatis akan memilih untuk mempelajari kekuatan super mereka sebagai gantinya. Oleh karena itu, dari sudut pandang risiko hadiah, itu adalah pilihan yang lebih baik untuk belajar dari Luo Xinyu. Selama istirahat kelas berikutnya, insiden yang terjadi di kelas Ren Xiaosu menyebar ke kelas di sebelahnya. Ren Xiaosu melihat Yang Xiaojin berdiri di lorong ketika dia keluar untuk beristirahat. Dia mengenakan topi dan bersandar di pagar di lorong sambil menatap Ren Xiaosu. Keren dan tenang pada awalnya, Yang Xiaojin mulai gemetar tak terkendali. "Silakan dan tertawa jika Anda mau," kata Ren Xiaosu dengan tenang. Hahaha. Yang Xiaojin tertawa ketika dia kembali ke kelasnya. Ren Xiaosu ditinggalkan sendirian saat dia memandang lapangan atletik sekolah. Ini adalah pertama kalinya Ren Xiaosu menyaksikan Yang Xiaojin tertawa dengan gembira. Untuk beberapa alasan, Ren Xiaosu merasa bahwa daripada mencoba bergaul dengan teman sekelas itu, ia lebih baik bekerja bersama dan menjaga terhadap Yang Xiaojin di hutan belantara. Ketika bel berbunyi, Ren Xiaosu berbalik dan berjalan kembali ke kelas. Tiba-tiba, suara langkah kaki dan celoteh datang dari luar kelas. Itu terdengar seperti sekelompok orang menuju ke ruang kelas mereka. Cao Yuki menampakkan ekspresi gembira saat dia sepertinya tahu apa yang akan terjadi. Guru wali kelas mereka muncul di pintu kelas. Dia melambai ke Ren Xiaosu, yang ada di dalam kelas, dan berkata, "Ren Xiaosu, keluar sebentar."